Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wala quwata illa billahil azim amma ba'du. Ya, ini kami dari kelompok C sub yaitu yang berjudul dengan makalah menyusun proposal penelitian tesis campuran atau mixed method, yang mana kelompok C ini terdiri dari yang pertama Bapak Nunuk Risya Puji, kemudian Pak Agus Dwi Prodo, Pak Awan Topan, Pak Darli, Pak Irham Budiana, Pak Nur Hidayat, Pak Muhammad Islahuddin, Bapak Masruhan, Bapak Purnomo, Bapak Tri Udiono, dan Bapak Arif Triyono. Kemudian latar belakang dari metode ini, dari makalah ini, yaitu yang pertama, perkembangan problematika sosial di masyarakat, terlebih semakin kompleksnya problematika yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Tentu jika tidak ingin problematika tersebut mengkristal dan menjadi ancaman bola salju, maka harus segera ada upaya untuk mengidentifikasi problem agar problematika tersebut dapat lepas terurai satu persatu. Selanjutnya diambillah upaya penentuan formula strategi pemecahannya. Salah satu cara untuk mengurai problematika yang berkembang di masyarakat dan dunia pendidikan yaitu dengan penelitian. Penelitian menjadi sangat penting dalam rangka mencari solusi dalam segala macam persoalan. Ada begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh dari kombinasi penelitian kualitatif dan kuantitatif dibanding hanya menerapkan salah satu dari kedua metode tersebut. Salah satu manfaatnya adalah memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap masalah-masalah. Ini latar belakang daripada makalah menyusun proposal penelitian tesis campuran ini. Nah, dari masalah tersebut akan diambil suatu tujuan dalam penulisan. Satu yaitu akan diambil itu tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian sejarah konsep, tujuan, ciri-ciri, prinsip penelitian campuran. Untuk mengetahui perbedaan penelitian campuran atau mixed method dengan kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga, untuk mengetahui model kelebihan dan kelemahan model langkah-langkah strategi penelitian, strategi pengambilan sampel, sistematika, proposal, pada penelitian mixed method atau rumusan masalah. Apa pengertian secara konsep, tujuan, ciri-ciri, jenis, prinsip penelitian mixed method? Apa saja perbedaan penelitian mixed method atau campuran dengan kuantitatif dan kualitatif? Yang kedua, bagaimana model kelebihan, kelemahan, langkah-langkah strategi penelitian, strategi pengambilan sampel, sistematika proposal pada penelitian campuran ini. Langsung aja pembahasan. Yang pertama yaitu masalah pengertian penelitian mixed method atau campuran. Ini sebelum kita ke masalah langkah-langkah dan langkah-langkah penelitian dan sistematika proposal, kita harus tahu dulu apa pengertian penelitian mixed method. Penelitian mixed method atau campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan asumsi-asumsi filosofis, aplikasi, pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara pencampuran mixed kedua pendekatan tersebut dalam satu penelitian. Jadi memakai dua penelitian tadi, yaitu pakai kuantitatif dan kualitatif, kedua-duanya dipakai. Ini penelitian mixed method. Kalau mau yang dulu-dulu ya biasanya pakai kuantitatif dan kualitatif saja.
salah satunya. Nah, di sini kedua-duanya kita pakai. Inilah yang disebut dengan pengertian campuran. Kemudian menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Creswell 2015. Mixed method atau campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan bentuk kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua menurut John dan Christensen dalam Sugiono 2013. Mixed method atau campuran merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, mencangkup landasan filosofis, penggunaan pendekatan, dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam penelitian. Kemudian menurut Sugiono 2016, metode penelitian campuran merupakan metode penelitian dengan mengkombinasikan antara dua metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, dan reliable, dan objektif. Ini menurut para ahli. Jadi intinya dari pengertian-pengertian tersebut di atas bahwa pengertian daripada mixed method atau campuran itu adalah kedua penelitian atau menggabungkan kedua penelitian yaitu kuantitatif dan kualitatif jadi satu jadi dalam suatu penelitian yang mana tujuannya supaya penelitiannya nantinya akan lebih komprehensif atau valid dan reliable dan objektif. Ini daripada pengertian campuran atau mixed method. Kemudian sejarah penelitian campuran atau mixed method. Mengapa lahir mixed method? Dasar yang dijadikan alasan mengapa ini lahir adalah bahwa kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian dibanding bila hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Selain dari premis dasar tersebut, mixed method bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pada pendekatan kuantitatif ataupun pendekatan kualitatif. Memang kita tahu bahwa pendekatan kualitatif ada kelebihan dan kelemahannya. Pendekatan kualitatif ada kelebihan dan kelemahannya. Nah inilah kedua pendekatan ini digabungkan supaya untuk menutupi kelemahan-kelemahan baik kelemahan dari kuantitatif maupun dari kualitatif ini digabungkan. Ini sejarahnya seperti itu. Kemudian tujuan daripada penelitian mixed method ini menurut Grant atau Creswell atau Graham dalam Sugiono dan Johnson 2017. Ini yang pertama, ini ada 5. Yang pertama yaitu triangulasi. Triangulasi mencari konvergensi, pembuktian, korespondensi hasil dari metode yang berbeda. Triangulasi metode yaitu penggunaan lebih dari satu metode saat mempelajari pertanyaan penelitian yang sama untuk memeriksa dimensi yang sama dari masalah penelitian. Ini tujuannya. Yang pertama yaitu triangulasi metode. Kemudian yang kedua yaitu komplementaritas. Komplementaritas mencari elaborasi, peningkatan, ilustrasi, klarifikasi hasil dari satu metode dengan hasil dari metode lainnya. Saling melengkapi, yang memungkinkan penelitian memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan lengkap tentang masalah penelitian dan atau memperjelas hasil penelitian yang diberikan. Biaya pengadaan, perawatan, perbaikan sarana prasarana pendidikan. Ini tujuan yang kedua yaitu untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan lengkap terhadap masalah penelitian dan juga untuk memperjelas hasil penelitian tersebut, baik biayanya, pengadaannya, perawatannya, perbaikannya, sarana dan prasarana pendidikan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan berusaha menggunakan hasil dari satu metode untuk membantu mengembangkan atau
menginformasikan metode lain, di mana pembangunan secara luas ditafsirkan untuk memasukkan pengambilan sampel dan implementasi serta keputusan pengukuran. Kemudian yang keempat, untuk menggunakan metode campuran adalah inisiasi. Terkadang hasil penelitian bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penelitian baru untuk mengklarifikasi kontradiksi tersebut. Ini tujuan daripada penelitian yang keempat ini. Yang keempat ini adalah untuk inisiasi, yang mana terkadang dalam penelitian kuantitatif dengan kualitatif ada pertentangan, ada antara penelitian satu dengan penelitian satunya ada pertentangan. Nah, ini dengan kita menggunakan metode inilah nanti bisa mengklarifikasi pertentangan tersebut. Yang kelima adalah ekspansi, berusaha untuk memperluas dan jangkauan penyelidikan dengan menggunakan metode yang berbeda untuk komponen penyelidikan yang berbeda. Ini tujuan daripada mixed method atau metode campuran. Kemudian ciri-ciri karakteristik penelitian mixed method atau campuran yang menurut Creswell 2012. Yang pertama, memberikan dasar pemilikan untuk desain campuran. Yang kemudian yang kedua, mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Ini. Jadi data keduanya baik dari data penelitian kuantitatif dan data kualitatif itu kita campurkan, kita jadikan satu. Kemudian yang ketiga, penentuan prioritas. Kemudian yang keempat, pengurutan dalam pengumpulan data. Kemudian yang kelima, analisis data dengan desain. Yang keenam adalah diagram prosedur. Kemudian perkembangan penelitian mixed method atau campuran. Menurut Creswell 2012 teorikan dalam beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggabungkan metode beberapa data kuantitatif. Ini perkembangan penelitiannya. Kemudian yang kedua menyatukan, combining data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang ketiga, pandangan dunia tentang integrasi berbagai pertanyaan dan metode. Pengembangan prosedur penilaian campuran, advokasi, desain berbeda. Kemudian periode reflektif. Kemudian prinsip-prinsip daripada penelitian mixed method menurut Morse 2011 dan Miftah 2017 mengemukakan prinsip-prinsip dalam penelitian metode mixed method atau campuran. Yang pertama, mengenali arah teoritis proyek penelitian. Arah teoritis induktif adalah ketika penelitian bertujuan untuk menemukan jawaban. Seluruh arah induktif tidak berubah. Meskipun terdapat bagian-bagian kecil dalam penelitian yang berusaha untuk melakukan konfirmatoris seperti dalam arah deduktif. Arah teoritis deduktif adalah ketika penelitian bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis untuk menjawab seberapa besar untuk menemukan hubungan dan tujuan sejenis lainnya. Kemudian yang kedua, dalam rancangan mixed method kita akan menemui istilah dominan seperti yang digunakan 2010 serta Tassokhori Tedelin menurut Tassokhori 2010 atau prioritas dari Margon satunya menunjukkan tentang kadar atau bobot dalam desain penelitian. Kesadaran akan bobot tersebut menjadi penting agar proyek penelitian berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kerancuan dalam prakteknya. Model penelitian campuran menjadi 6 model. Yang pertama, model yang pertama yaitu convergent parallel design. Yang kedua, the explanatory sequential design. Yang ketiga, the exploratory sequential design. Yang keempat, the embedded design. Yang kelima, the transformative
design. Yang keenam, the multipass design. Ini model-modelnya. Ini nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian kelebihan dan kelemahan penelitian metode campuran. Menurut Creswell, kelebihan penelitian campuran adalah sebagai berikut. Metode riset menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian. Karena penelitian memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan. Sedangkan kuantitatif atau kualitatif hanya terbatas pada jenis alat pengumpul data tertentu saja. Dan juga keuntungan biaya tertentu saja dan juga keuntungan biaya. Jadi kelebihannya kalau metode ini dalam meneliti masalah yaitu bebas mau menggunakan semua alat yang tadinya digunakan oleh kuantitatif ataupun alat yang tadinya digunakan oleh penelitian kualitatif, ini bisa digunakan semua. Ini termasuk kalau kualitatif tadi ada observasi dan lain wawancara dan lain sebagainya. Kalau kualitatif ada hasil daripada data atau data angka dan lain sebagainya. Ini bisa digunakan semua. Kemudian yang kedua yaitu metode riset dapat menjawab pertanyaan peneliti yang tidak dapat dijawab oleh peneliti kuantitatif dan kualitatif. Kemudian yang ketiga, metode riset mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi yang tidak banyak dilakukan oleh penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Kolaborasi dimaksud adalah kolaborasi sosial, behavioral, dan kolaborasi humanistik. Ini. Kemudian yang keempat, metode mendorong untuk menggunakan berbagai pandangan atau paradigma. Yang kelima, metode itu praktis karena peneliti memiliki keleluasaan menggunakan metode untuk meneliti masalah. Menurut Morset 2010, kelemahan penelitian campuran adalah sebagai berikut. Peneliti dapat kurang ketat menerapkan prosedur-prosedur yang ada, sehingga data yang diperoleh menjadi dipertanyakan dan menimbulkan ancaman serius terhadap validitas penelitian. Karena asumsi-asumsi dasar dari kedua metode rawan dilanggar ketika memadukan atau mencampurkannya. Ini kelemahannya. Kelemahan daripada metode campuran ini yaitu di dalam prosedur-prosedurnya. Terkadang peneliti tidak memperhatikan prosedur-prosedur. Karena terkadang antara data yang dari kuantitatif, data yang dari kualitatif dicampur adukan, nah, tidak menepati prosedur-prosedur yang ada, ini akan menimbulkan validitasnya kurang diterima. Ini. Kemudian yang kedua dibutuhkan pengetahuan prasyarat yang baik dan mendalam terkait dengan metode kuantitatif serta kualitatif. Karena keduanya digunakan dalam satu penelitian. Diperlakukan pengambilan banyak dalam penelitiannya, menghabiskan banyak waktu tenaga dalam proses penelitiannya. Ini. Kemudian yang kedua ini yaitu pengambilan datanya akan banyak. Masalahnya pengambilan data menurut kuantitatif, pengambilan data untuk kualitatif, ini pasti akan banyak pengambilan data-data tersebut. Sehingga waktu dan tenaga akan menghabiskan banyak juga. Ini. Langkah-langkah penelitian mixed method. Yang tadi saya jelaskan di awal bahwa metode penelitian mixed method itu ada 6. Yang pertama yaitu metode campuran dengan model sequential explanatory. Nah, metode kombinasi atau campuran sequential explanatory ini memiliki karakteristik di mana tahap
pertama penelitian menggunakan metode kuantitatif dan tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Ini menurut Taylor Buckden. Ini yang disebut dengan tadi metode campuran, kan ada 6 tadi, bahwa metode campuran atau metode ada 6 model. Model pertama tadi sequential exploratory. Ini kalau menurut Taylor Buckden di Devon 2015 bahwa itu karakteristiknya tahap penelitian menggunakan kualitatif dan tahap kedua menggunakan kualitatif, kemudian kita gabungkan. Nah, itu langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya dalam metode campuran ini, metode campuran model sequential exploratory, pertama yaitu karena tadi pertama menggunakan metode kuantitatif, berarti pertama pakai metode kuantitatif dulu. Nah, kuantitatif, langkah-langkahnya pertama menentukan masalah dan potensi. Menentukan masalah dan potensi. Ini yang dimaksud masalah atau potensi yang sudah jelas. Adapun pengertian masalah itu adalah penyimpangan dari apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Misalnya, penyimpangan antara kebijakan dengan pelaksanaan, atau penyimpangan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Nah, namun suatu penilaian juga bisa diangkat dari adanya potensi. Potensi kecenderungan lebih baik daripada penelitian berangkat dari masalah. Ini kalau jadi antara menentukan masalah potensi sebenarnya paling bagus ya dari potensi. Karena hasil dari karena apa? Karena potensi cenderung lebih baik daripada penelitian yang berangkat dari masalah. Jika penelitian berangkat dari masalah, maka hasil penelitian lebih berguna untuk memecahkan masalah. Sedangkan jika penelitian berangkat dari potensi, hasil penelitian berguna untuk pengembangan dan peningkatan kemajuan. Ini yang dimaksud kenapa tadi antara berangkat dari masalah dan potensi lebih baik dari potensi. Nah, apa yang dimaksud dengan potensi? Potensial itu adalah segala sesuatu yang bila dikembangkan akan dapat meningkatkan nilai tambah. Ini. Jadi yang pertama langkahnya tadi dalam metode kuantitatif, di dalam metode campuran model sequential exploratory yaitu menentukan masalah dan potensi. Kemudian yang kedua landasan teori dan hipotesis. Kalau kita sudah menemukan masalahnya atau potensinya, maka kita cari landasan teori dan hipotesisnya. Setelah itu baru kita ke pengumpulan dan analisis data kuantitatif. Ini. Setelah kita pengumpulan data dan analisis data kualitatif dengan metode dengan syarat-syarat tadi pengumpulan datanya dan analisis datanya sesuai dengan penelitian kualitatif, kemudian hasil pengujian hipotesis diuji. Ini. Setelah itu baru kita karena itu tahap pertama, kemudian kita ke tahap keduanya yaitu metode kualitatif. Nah, di dalam kuantitatif ini kita cari dulu penentu sumber data tadi, penentuan sumber data. Kemudian pengumpulan dan analisis data kualitatif. Setelah itu kita analisis data kita analisis antara data kualitatif dan kualitatif. Kita gabung, kita analisis kedua-duanya. Setelah itu baru kita buat kesimpulan hasil penelitian. Ini kalau pakai langkah yang model yang pertama tadi. Ini pakai model sequential exploratory. Kemudian yang kedua langkah penelitian campuran model sequential exploratory. Nah ini kalau langkah sequential exploratory ini langkah pertama yaitu pakai metode kualitatif. Ini. Tadi kalau yang pertama tadi pakai langkah kuantitatif dulu, kalau yang ini pakainya langkah kualitatif dulu. Langkahnya yaitu menentukan masalah atau potensi.
Selanjutnya, peneliti melakukan kajian teori perspektif yang berfungsi untuk memadu penelitian dalam pengumpulan dan menganalisis data. Setelah itu, peneliti melakukan pengumpulan yang utuh dari objek penelitian tersebut. Kemudian mengkonstruksi makna dari hipotesis. Ini yang pertama, tahap pertama. Kemudian tahap kedua yaitu penelitian menggunakan metode kuantitatif. Jadi ini kualitatif dulu, baru kuantitatif. Yang berfungsi untuk menguji hipotesis yang ditemukan pada penelitian tahap pertama. Langkah-langkah dalam penggunaan metode kualitatif dalam metode ini yaitu sebagai tempat untuk menguji hipotesis, mengembangkan dan menguji instrumen untuk mengumpulkan data, menganalisis data. Selanjutnya peneliti membuat laporan yang diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Ini. Jadi hanya perbedaannya tadi yang pertama tadi explanatory itu tahap pertama kuantitatif, tahap kedua kualitatif. Kalau yang ini tahap pertama kualitatif, tahap kedua kuantitatif. Kemudian yang ketiga yaitu yang model concurrent triangulation. Menurut Creswell, metode penelitian dapat dimulai dari rumusan masalah kualitatif atau kuantitatif yang sejenis. Rumusan masalah kualitatif adalah pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban dengan data kualitatif. Dan rumusan masalah kuantitatif adalah pertanyaan penelitian yang memerlukan data kuantitatif. Rumusan masalah yang sejenis adalah rumusan masalah yang isi dan bentuknya sama. Bentuk rumusan masalah adalah deskriptif, komparatif, asosiatif, dan komparatif, asosiatif. Penelitian dapat dilakukan berdasarkan satu bentuk masalah, dua bentuk masalah, atau seluruh bentuk masalah. Ini kalau yang ini berarti dilihat dari rumusan masalah sudah diolah, sudah dicampur dulu, sudah dijadikan satu. Kemudian yang keempat, yaitu langkah pencampuran model concurrent embedded. Ada dua model dalam penelitian ini, yaitu metode kuantitatif yang menjadi primer dan atau metode kualitatif yang menjadi primer. Nah, ini kalau yang keempat ini ada dua model, bisa kualitatif yang menjadi primernya atau kualitatif yang menjadi primernya. Kemudian strategi penelitian method. Menurut Brenner 2017 mengemukakan secara khusus strategi yang sering digunakan dalam metode penelitian campuran. Hanya 3. Pertama, concurrent atau satu waktu. Yang kedua, sequential atau bertahap. Yang ketiga, transformatif. Ini strategi penelitiannya. Kemudian strategi pengambilan sampel penelitian method. Strategi pengambilan sampel ini menurut Penley dan Yu 2007 telah mengembangkan tipologi 5 sampel metode method, yaitu yang pertama strategi dasar. Sampel method dasar yang terkenal adalah stratified purposive sampling. Sifat bertingkat dari prosedur pengambilan sampel ini adalah karakteristik dari pengambilan sampel probabilitas. Sedangkan sejumlah kecil kasus yang biasanya dihasilkan melalui adalah karakteristik dari pengambilan sampel yang tujuan tertentu. Kemudian yang kedua pakai sampling sekuensial. Sampling tahap pertama melengkapi sampling tahap kedua. Pengambilan sampling kuantitatif mempengaruhi metodologi yang kemudian digunakan dalam pengambilan sampel kualitatif.
sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif kemudian digunakan sebagai kerangka sampling untuk penelitian kualitatif berikutnya. Dalam studi ini, penilaian kualitatif menggunakan subsampling sampel penelitian kualitatif. Ini, kalau sampling sekuensial, ini sampling pertama melengkapi sampling kedua. Sampling kualitatif ini akan mempengaruhi daripada kualitas sampel kualitatif. Sampel kuantitatifnya bagaimana? Ini nantinya akan mempengaruhi daripada Baik, untuk selanjutnya sistematika proposal penelitian mixed method akan saya lanjutkan dari penjelasan Pak Masron tadi. Untuk sistematika proposal penelitian mixed method sendiri itu kurang lebih sama dengan metode-metode yang lain, hanya ada beberapa perbedaan pada metode penelitian. Yang selanjutnya untuk sistematiknya sendiri, bagian awal berupa sama saja ya, sampel luar, kemudian halaman judul, halaman pengesahan, kemudian halaman pernyataan, halaman moto dan persembahan sudah diperlukan, kemudian ada prakata dari penulis, daftar isi, abstrak. Ya, abstrak di sini intisari dari penelitian yang biasanya ditulis bilingual, ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang berisi kata-kata kunci juga. Dan sistematika penulisan proposal penelitian metode sendiri terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan kajian teoritis, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Di sini hampir sama dengan penelitian dengan metode yang lainnya. Hanya ini dibedakan pada bagian metode penelitian, di mana di situ nanti ada 2 fase, biasanya fase kualitatif atau fase kuantitatif yang bisa berjalan beriringan ataupun terpisah ataupun secara bertingkat. Itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Firman. Kemudian ini untuk susunannya, susunan dari penelitian menggunakan metode campuran, sama, bab 1 pendahuluan biasanya berisi latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian yang akan kita lakukan. Di sini juga kemudian dari latar belakang itu dirumuskan, disarikan menjadi sebuah rumusan masalah. Dan dari rumusan masalah itu dirumuskan juga mengenai pertanyaan penelitian yang mencakup kuantitatif dan kualitatif, dan juga ada manfaat penelitian bagi peneliti, bagi instansi, dan bagi stakeholder lainnya. Dan bab 2 ada tinjauan pustaka dan kajian teoritis, ini sama dengan metode penelitian dengan metode yang lainnya. Diungkapkan biasanya teori-teori ataupun kajian-kajian yang mendasari pentingnya penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini bab 3, metode penelitian. Untuk metode penelitian biasanya berisi karakteristik penelitian yang menggunakan gabungan. Jadi di sini kita uraikan karakteristiknya, bahwa penelitian ini memang harus menggunakan metode campuran, kegabungan. Kemudian yang B, jenis desain penelitian yang digunakan. Itu bisa dipilih dari desain-desain yang ada di mixed method sendiri. Tadi ada paralel, kemudian ada sequential, explanatory, ataupun exploratory sequential, dan lainnya. Ada multi tingkat juga. Dan ada model visual dan prosedur desain. Di sini kita ungkapkan prosedurnya. Kemudian yang D, prosedur pengumpulan data, yang menyangkut tipe data dan strategi penarikan sampel. Di sini nanti ada 2 data ya, ada yang kuantitatif dan kualitatif. Masing-masing
nanti kita uraikan bagaimana yang kuantitatif itu kita kumpulkan datanya, kemudian yang kualitatif itu kita mengumpulkannya dengan cara apa. Karena ini berbeda ya, biasanya kalau kuantitatif kan kita kumpulkan dengan angket ataupun kalau soal-soal yang pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa dikonversi menjadi angka, hitungan, secara kuantitatif ya. Sedangkan untuk kualitatif biasanya kan kita kumpulkan dengan wawancara, yang biasanya itu kan diinterpretasikan oleh peneliti sendiri sebagai alat penelitiannya seperti yang tadi diungkapkan. Kemudian ada prosedur analisis dan validasi sendiri, ini mengikuti ada analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif yang tentunya berbeda. Di sini nanti akan diungkapkan bagaimana cara menganalisis data kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu nanti juga bagaimana sih menggabungkannya. Di analisis itu kan bisa saling melengkapi, bisa saling menjelaskan tergantung tadi modelnya, jenisnya, ya, desain penelitiannya. Kemudian bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada uji validitas instrumen koleksi data dan penelitian. Ini tentu saja ya diuji dulu bahwa instrumen-instrumennya, data-data yang telah digunakan dalam penelitian itu valid atau tidak. Karena validitas ini penting sekali. Tanpa validitas instrumen berarti penelitian kita bisa menjadi bias, ya, dengan ada bias penelitian yang nanti ketika terjadi bias berarti kesimpulan kita penelitian kita diragukan kebenarannya atau kurang valid. Dan B, hasil penelitian kuantitatif. C, hasil penelitian kualitatif. Ini bisa dibalik-balik, tergantung kita memakai jenis yang mana. Kalau misalnya explanatory sequential atau exploratory sequential, itu bisa tergantung mana yang kita teliti terlebih dahulu. Jadi misalnya kita mengambil data kuantitatif, kemudian hasilnya ada temuan tersebut kita jelaskan melalui penelitian kualitatif. Jadi kualitatif itu tidak bisa kita lakukan tanpa melalui prosedur kuantitatif terlebih dahulu. Itu namanya kan explanatory, ya, kita menjelaskan hasil temuan kita. Misalnya kalau di sekolahan misalnya diteliti kenapa kinerja guru nilainya jelek sekali pada penilaian akhir tahun atau penilaian kinerjanya jelek sekali, itu kita sebar dulu instrumen mengoleksi data kuantitatif, kemudian kita analisis hasilnya. Oh, memang jelek sekali ternyata di sebuah sekolah misalnya itu kok kinerja gurunya sangat rendah. Nah, itu nanti dari situ kita tidak lanjuti, kita mencari penjelasan secara explanatory dengan penelitian kualitatif. Jadi guru-guru yang mendapat kinerja jelek kita lempar lagi instrumen kualitatif, bisa berupa wawancara ataupun yang lainnya. Nanti di situ kita dapat penjelasan, oh kenapa sih guru A itu kok kinerjanya jelek, apa karena faktor ini, guru B, dan macamnya. Nanti hasil dari kuantitatif dan kualitatif tersebut kita kumpulkan, kita interpretasikan, yang hasil interpretasi tersebut nanti akan dipaparkan dalam pembahasan di ini ya, di poin D ini pembahasan. Itu akan dipaparkan kenapa sih bisa sampai seperti itu. Jadi nanti ketika dapat pembahasan tersebut kan tercipta solusi-solusi dan macamnya. Kita ketahui penyebabnya dan kita ketahui solusinya misalnya. Kemudian bab 5 untuk kesimpulan dan rekomendasi. Biasa diisi dari simpulan hasil dari kajian kita, bahasan kita, dan kemudian rekomendasi, kira-kira rekomendasi apa yang dapat kita berikan untuk suatu permasalahan tersebut pada pihak-pihak yang terkait atau pemangku kepentingan. Mungkin itu untuk sistematika pembahasan. Kemudian simpulan dari makalah ini yaitu penelitian mixed method atau mixed method ini, penelitian campuran, merupakan gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.
premis dasar yang dijadikan alasan mengapa lahir metode campuran atau penelitian metode campuran adalah bahwa kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif akan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap masalah penelitian dibandingkan bila hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Selain dari premis dasar tersebut, mixed method research bertujuan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Jadi di sini diharapkan kesimpulan yang dapat kita ambil ketika kita melakukan penelitian campuran itu lebih luas dan lengkap dibanding kalau kita hanya meneliti dengan pendekatan kuantitatif saja atau kualitatif saja. Jadi itu skupnya kurang luas. Kita tidak dapat mencari kebenaran pasti. Jadi kalau kuantitatif dan kualitatif itu digabungkan, diharapkan kita dapat menemukan kesimpulan yang komprehensif terhadap suatu permasalahan yang sedang kita teliti. Di sini penelitian mixed method sendiri sebenarnya beberapa ahli itu berbeda pendapat. Ada yang istilahnya itu tidak setuju dengan istilahnya menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Tapi sebenarnya yang disebut dengan metode campuran di sini, jadi kita tidak mencampurkan penelitian itu jadi satu, tapi kita menggabungkan. Artinya bisa itu tetap dijalankan sendiri-sendiri dalam suatu waktu yang bersamaan. Jadi metode penelitiannya antara kuantitatif dan kualitatif sendiri tetap terpisah. Jadi kita melaksanakan dua penelitian yang dilaksanakan dalam satu rangkaian. Itu maksudnya dengan metode penelitian campuran. Jadi berbeda dengan kita mencampur antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Artinya kita hanya melakukan satu penelitian, tetapi hasilnya nanti dua. Itu tidak bisa, karena di sini berdasarkan pendapat dari Thomas de Cook dalam Charles Reichardt. Beliau menyatakan bahwa metode kualitatif dan kuantitatif tidak akan pernah dipakai bersama-sama karena kedua metode tersebut memiliki paradigma yang berbeda dan perbedaannya bersifat mutually eksklusif, sehingga dalam penelitian hanya dapat memilih salah satu metode saja. Di sini harus dipahami bahwa pada metode penelitian campuran ini bukan mencampur satu penelitian, tetapi kita melakukan satu penelitian dengan dua metode yang digabungkan. Ini dasarnya dari beberapa ahli menggunakan pendapat seperti ini, mengamini pendapat seperti ini, yaitu misalnya dalam Profesor Sugiono. Beliau mengatakan bahwa dapat digunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif bisa digabungkan apabila meneliti pada objek yang sesama tetapi tujuan yang berbeda. Di sini maksudnya metode kualitatifnya digunakan untuk membuat hipotesis, sedangkan metode kuantitatifnya digunakan untuk menguji hipotesis. Jadi ini satu rangkaian. Atau mungkin digunakan secara bergantian. Pada tahap pertama menggunakan kualitatif sehingga ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut diuji dengan metode kuantitatif. Ini yang tadi ya, yang pakai sekuensial tadi ya. Ini bisa dibalik, bisa kuantitatif dulu baru di kualitatif, atau bisa kuantitatif dulu baru kualitatif. Itu nanti tergantung permasalahannya. Mungkin juga Profesor Sugiono berpendapat penelitian ini tidak dapat digabungkan karena paradigmanya yang berbeda, tetapi dalam penelitian kualitatif dapat menggabungkan penggunaan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data bukan metodenya, seperti menggunakan triangulasi dalam penelitian kualitatif. Ini tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Mas Irfan. Kemudian Profesor Sugiono juga menjelaskan untuk menggunakan metode secara bersamaan tersebut, ini penelitinya harus betul-betul ahli. Jadi sebenarnya yang menggunakan penelitian campuran ini ya harus orang yang menguasai, karena ini sangat luas sekali. Seperti tadi kan kelemahannya bahwa
nanti data yang dikumpulkan juga sangat banyak, analisisnya juga memerlukan waktu yang agak lama. Jadi rawan terjadi bias penelitian. Itu untuk simpulannya. Kemudian simpulan berikutnya, konsep penelitian campuran atau mixed method yaitu integrasi yang memuat komponen kualitatif dan kuantitatif bergabung dan terjadi pada setiap tahap proses penelitian. Jadi ini integrasi ya, tapi bukan pencampuran, bukan satu metodenya. Kemudian tujuan keseluruhan dari penelitian mixed method menggunakan komponen penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah untuk memperluas dan memperkuat kesimpulan penelitian dan menggunakan metode ini berkontribusi dalam menjawab pertanyaan penelitian seseorang. Jadi di sini kayak tadi contoh yang sudah diungkapkan bahwa kalau kita ingin mendapat penjelasan yang lebih sempurna dari suatu permasalahan yang kita teliti, ya kita bisa menggunakan dua metode sekaligus melalui baik itu kualitatif ataupun kuantitatif melalui penelitian campuran. Seperti tadi kalau kita ingin mengetahui kinerja guru, kemudian kita lakukan kuantitatif dulu, kinerjanya terbatas gitu, dan kita bisa memperluas atau memperkuat simpulan itu dengan melakukan penelitian kuantitatif sehingga jelas penyebabnya apa, kenapa guru berkinerja rendah dan sebagian guru juga berkinerja baik. Itu nanti kita interpretasikan, kemudian kita ambil poin-poin yang bisa dijadikan kesimpulan. Dan ciri-ciri karakteristik penelitian mixed method atau penelitian campuran yaitu memberikan dasar pemikiran untuk desain campuran, mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif, penentuan prioritas, pengurutan dalam pengumpulan data, analisis data dengan desain, dan diagram prosedur. Jadi ini ciri-cirinya untuk penelitian campuran. Biasanya diawali dengan ada dasar pemikiran untuk mendesain, kenapa menentukan penelitian ini harus digunakan metode campuran. Dan di sini yang membedakan dengan yang lain juga, ini mengumpulkan dua data, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Kemudian penentuan prioritas, mana yang mau diprioritaskan? Bisa setara antara kuantitatif dan kualitatifnya, bisa beriringan. Beriringan artinya kuantitatif dulu, diawali kuantitatif, kemudian diikuti kualitatif dengan setara, dengan kedudukan yang setara, atau mungkin kualitatif dulu dan kuantitatif dulu dengan sama dengan setara. Atau bisa juga kita menekankan pada kuantitatif, kemudian kualitatifnya kita hanya sebagian saja atau sebagian kecil untuk menjelaskan kenapa salah satu komponen dalam kuantitatif tidak bekerja atau mungkin bermasalah gitu. Itu namanya prioritas, bisa terbalik. Kemudian pengurutan dalam pengumpulan data diurutkan berdasarkan prioritas mana yang harus kita ambil dulu. Karena seperti kalau kita belum mengambil ada sekuensial, misalnya kalau kita belum mengambil data kuantitatif, kita tidak bisa merumuskan instrumen untuk kualitatif ya, untuk belum bisa melakukan pendekatan kualitatif. Atau bisa juga bersama-sama, kalau misalnya kita secara paralel berarti kuantitatif dan kualitatif datanya diambil secara bersama-sama. Kemudian analisis data dengan desain ini sama ya. Ini maksudnya analisis data desainnya desain kuantitatif dan desain kualitatif nanti digabungkan. Dan prosedur, yaitu prosedur kita bekerja. Yang kesimpulan selanjutnya, perkembangan penelitian mixed method yaitu menggabungkan mixing beberapa data kuantitatif, menyatukan combining data kuantitatif, pandangan dunia tentang integrasi berbagai metode, pengembangan prosedur penelitian campuran, advokasi untuk desain berbeda, dan metode reflektifnya itu sudah dijelaskan. Kemudian prinsip-prinsip mixed method yaitu mengenali karakteristik proyek penelitian, dan dalam merancangkan mixed method kita akan menemui istilah dominan seperti yang digunakan ini ya, serta Tasakori dan Teddy atau priority dari Morgan yang menunjukkan tentang kadar atau bobot dalam desain penelitian, dan model penelitian mixed method yaitu convergent file design, the explanatory sequential design, the exploratory sequential design, the embedded design, the transformative design, dan the multi-phase design. Ini ada contohnya masing-masing, jadi sudah yang convergent itu
kita laksanakan bersama-sama antara kualitatif dan kuantitatif, kemudian explanatory sequence dan exploratory sequential kita bergantian, mana yang bisa kualitatif untuk menjelaskan kuantitatif atau kuantitatif untuk mencari data dukung kualitatifnya. Kemudian emergent transformative design itu kita menyisipkan, dan juga ada multi-phase design, jadi kualitatif dan kualitatif dalam satu periode, kemudian ditindaklanjuti dengan periode yang lain. Misalnya pada penelitian tindakan kelas, jadi satu rangkaian kalau pada TTK itu kan. Kemudian selanjutnya kesimpulan selanjutnya itu kelebihan penelitian mixed method, yaitu menghasilkan fakta yang lebih komprehensif atau lebih menyeluruh dalam suatu permasalahan. Kemudian dapat juga menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab oleh penelitian kuantitatif atau kualitatif saja. Jadi biasanya kalau kita menggunakan penelitian kuantitatif saja, misalnya kita dapat angka-angka, tapi kita belum tahu apa sih kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu, kenapa angkanya hanya segini, kenapa tidak segitu. Itu kita tidak mendapat penjelasannya. Atau mungkin kalau kita mengetahui kenapa seorang anak dinyatakan kurang dalam pembelajaran atau apa, kita tidak ada data-data dukungnya. Jadi dengan penelitian campuran ini, dengan dua metode sekaligus diharapkan penjelasannya menjadi lebih luas. Kemudian mixed method riset mendorong peneliti untuk melakukan kolaborasi. Tentu saja karena ini sangat datanya sangat luas, penelitiannya luas, makanya harus lebih baik dengan menggunakan kolaborasi beberapa peneliti yang tidak banyak dilakukan oleh penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Ya. Kemudian metode riset mendorong untuk menggunakan berbagai pandangan atau paradigma. Karena ini penelitiannya lebih luas, maka perspektif kita juga harus lebih luas dalam melihat suatu persoalan. Kemudian metode riset itu praktis karena peneliti memiliki keleluasaan menggunakan metode untuk meneliti masalah. Jadi dengan memakai semua metode baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga ini peneliti bisa lebih leluasa. Kita mau menggunakan yang mana, secara paralel ataupun secara sekuensial ataupun multi tingkat seperti tadi. Ini tergantung nanti kita menemukan permasalahan apa di lapangan. Tetapi mixed method juga mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan penelitian mixed method yaitu dibutuhkan pengetahuan prasyarat yang baik dan mendalam terkait dengan metode kuantitatif serta kualitatif, karena keduanya digunakan dalam satu penelitian. Ini seperti yang diungkapkan Prof. Sugiono tadi, bahwa untuk melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan, kita harus lebih tahu dulu ya, dan jangan sampai nanti tercampur, datanya tercampur, metodenya tercampur, analisisnya tercampur ya. Kita jadi bingung sendiri ya, karena skupnya sangat luas, yang diteliti juga banyak. Kemudian kita harus punya pengetahuan prasyarat, dan kita sudah mengetahui tentang ciri-ciri kuantitatif dan kualitatif secara jelas. Kemudian kelemahan lainnya diperlukan pengambilan banyak data dalam penelitiannya, menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam proses penelitiannya. Karena datanya sangat banyak, maka tentu saja menghabiskan waktu yang banyak untuk mengambil data tersebut. Kemudian tenaga dalam proses penelitian juga harus ada bantuan, karena ini sangat luas sekali penelitiannya. Oke. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah penelitian mixed method disesuaikan dengan model penelitian mixed method. Dia tergantung dengan kita mau ambil yang paralel, sekuensial, atau multi tingkat. Dan strategi penelitian mixed method yaitu konkuren atau satu waktu, konkuren mixed method, sekuensial bertahap atau bertahap, dan transformatif. Ya. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian strategi pengambilan sampel penelitian mixed method yaitu strategi dasar, sampling sekuensial, sampling konkuren,
sampling multilevel, dan sampling kombinasi. Kemudian sistematika penulisan penelitian mixed method terdiri dari 5 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan kajian teoritis, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.